Selamat pagi, perkenalkan saya Teresia Ratnasari Panjaitan dengan nomor NIM 230-190 dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini saya mau menjelaskan kepada teman-teman semua tentang apa hubungan otak dengan dan berbahasa. Baik, yang pertama, terdapat adanya timbal balik antara hubungan bahasa dengan pikiran atau otak, bahwa bahasa membentuk pikiran dan juga sebaliknya. Menurut Sumarno Markam, bahasa dalam pengertian sempit adalah sarana komunikasi antar individu yang diucapkan. Bagian otak yang paling penting dalam kegiatan berbahasa adalah otak besar. Bagian pada otak besar yang terlibat langsung dalam pemrosesan bahasa adalah korteks cerebral. Korteks cerebral adalah bagian yang tampak seperti gumpalan-gumpalan berwarna putih dan merupakan bagian terbesar dalam sistem otak manusia. Bagaimana otak manusia memproses bahasa? Proses berbahasa memiliki beberapa tahapan yang terdiri dari proses induksi ujaran, proses membaca kertas, dan proses pemahaman ujaran. Proses produksi ujaran terjadi dalam area Wernicke, kemudian dikirim ke area Broca untuk mengubah pesan menjadi pasangan simbol bermakna. Apakah otak memiliki peran penting dalam proses bahasa? Otak besar, tepatnya bagian korteks cerebral, adalah bagian otak yang berperan penting dalam proses berbahasa. Menurut Whittaker dalam Cahyono Bambang Yudi 1995-256, penentuan daerah-daerah tertentu dalam otak dalam hubungannya dengan bahasa itu didasarkan pada 3 bukti. Bukti pertama ialah unsur-unsur keterampilan berbahasa tidak menempati bagian yang sama dalam otak. Keterampilan bahasa seperti berbicara, menyimak, membaca, dan menulis, dan struktur linguistik seperti ciri sintaksis, semantik, bentuk leksikal, dan gramatikal memiliki daerah khas dalam otak. Bukti kedua ialah bahwa bahasa semua orang menempati daerah yang sama dalam otak. Bukti ketiga adalah terdapat hubungan antara kemampuan bahasa dengan belahan otak. Secara garis besar, sistem otak manusia dapat dibagi menjadi 3, yakni yang pertama, otak besar atau cerebrum. Yang kedua, otak kecil atau cerebellum. Yang ketiga, batang otak. Bagian otak yang paling penting dalam kegiatan berbahasa adalah otak besar. Bagian pada otak besar yang terlibat langsung dalam pemrosesan bahasa adalah korteks cerebral. Selanjutnya, seiring dengan perkembangannya zaman, beragam perubahan telah dilalui oleh umat manusia sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Setelah melewati berbagai peradaban, akhirnya manusia dapat berkomunikasi satu sama lain berkat adanya bahasa. Bahasa juga diartikan sebagai suatu sistem yang mengkombinasikan elemen-elemen yang tidak memiliki makna, seperti suara atau gestur, untuk membentuk pengucapan yang memiliki makna. Bahasa juga memiliki berbagai macam bentuk, seperti bahasa lisan, bahasa tulisan, bahasa isyarat, bahasa pemrograman. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan bahasa merupakan hal yang penting dan kompleks untuk dipelajari dari berbagai aspek kehidupan. Manusia mulai mempelajari dan memperoleh bahasa sejak masih bayi dengan mendengarkan atau meniru orang tuanya. Kemampuan ini disebut dengan language acquisition device yang dikemukakan oleh Noam Chomsky. Berdasarkan teori ini, Chomsky berpendapat bahwa anak-anak lebih mudah untuk mempelajari bahasa baru dibandingkan dengan orang dewasa. Apakah hal tersebut benar? Bagaimana cara kerja otak pada seorang bilingual? Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang hal-hal tersebut yang diharapkan dapat memberi insight baru bagi para pembaca. Sebelum melangkah lebih lanjut, pasti kalian pernah mendengar kata bilingual. Lantas, apa yang dimaksud dengan bilingual? Bilingual merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan 2 bahasa. Bahasa pertama berasal dari ibunya, sedangkan bahasa kedua merupakan bahasa lain yang dipelajari setelah bahasa pertama. Sebelum dikenal sebagai kemampuan intuitif,
Menjadi seorang bilingual ketika anak-anak sebelum tahun 1960 pernah dianggap sebagai kekurangan karena dinilai memperlambat pertumbuhan anak dengan memaksa mereka menggunakan energi untuk membedakan beberapa bahasa. Seiring dengan perkembangannya zaman yang semakin modern, menjadi seorang anak bilingual ternyata memiliki banyak manfaat dan dinilai sebagai kemampuan yang tidak semua orang dapat lakukan, sehingga membuktikan bahwa studi tersebut salah. Bilingual sendiri dibagi menjadi 3 tipe, yang terdiri dari compound bilingual, coordinate bilingual, subordinate bilingual. Compound bilingual mempelajari kedua bahasa ketika mulai mengenal dunia sekitarnya. Coordinate bilingual mengembangkan kedua bahasa secara tidak bersamaan dengan menggunakan dua konsep seperti belajar bahasa Inggris ketika di sekolah lalu menggunakan bahasa Spanyol ketika di rumah. Subordinate bilingual mempelajari bahasa kedua dengan menyaring bahasa pertama mereka. Ketiga tipe ini tergantung tingkat fleksibilitas mereka dalam belajar. Selanjutnya beralih ke bagian otak dalam proses berbahasa. Bagian yang berperan besar terhadap berbahasa terletak pada hemisfer kiri. Hemisfer ini memiliki area yang memegang perilaku tertentu, dengan kata lain, fungsi bahasa dilateralisasikan. Neurolog Paul Broca dan Carl Wernicke telah membuktikan secara klinis dominasi hemisfer ini sehingga dikenal dengan area Broca dan area Wernicke. Area Broca terletak di gyrus frontalis superior yang berperan pada proses bahasa lisan dan tulisan, serta kemampuan berbicara, sedangkan area Wernicke terletak pada gyrus temporalis superior yang berperan dalam memahami isi pembicaraan. Kedua area ini sama-sama terletak pada lobus frontalis korteks otak besar dan saling berdampingan yang dihubungkan dengan satu jalur saraf yang disebut fasciculus arcuata. Kerusakan pada kedua area ini disebut aphasia. Aphasia merupakan gangguan dalam berbahasa akibat kerusakan pada bagian otak baik pada area Broca atau gangguan berbicara dan area Wernicke atau gangguan memahami. Sekian penjelasan saya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi.